Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Qudratullah Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika lingkungan dari mata kuliah Etika Islam. Langsung saja. Definisi tentang etika lingkungan. Etika lingkungan adalah sikap dan perilaku moral manusia terhadap alam sebagai bentuk tanggung jawab kepada Sang Pencipta. Nah, jadi di sini diterangkan etika lingkungan adalah sikap atau perilaku moral manusia terhadap alam. Kita sebagai manusia harus mempunyai sikap baik atau sikap moral sebagai bentuk tanggung jawab pada Sang Pencipta. Kita tidak boleh merusak lingkungan yang ada di sekitar kita, apalagi sampai menggerusnya atau mengambil sumber dayanya untuk keuntungan pribadi. Lalu yang berikutnya, prinsip dasar. Manusia sebagai khalifah atau pemimpin atau pengelola di bumi, bukan pemilik mutlak. Nah, jadi kita sebagai manusia ini diibaratkan seperti seorang pemimpin atau pengelola di muka bumi ini. Jadi alangkah baiknya bumi ini kita harus rawat, kita harus jaga agar tidak rusak untuk kedepannya. Landasan Al-Quran. Yang pertama yaitu larangan berbuat kerusakan, seperti di dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Kerusakan lingkungan adalah dampak langsung dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti yang kita ketahui di Indonesia ini cukup banyak sekali kerusakan lingkungan, entah itu menebang pohon, entah itu membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Itu adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Ini bertentangan dengan etika Islam. Landasan hadis, bumi ini indah dan hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu sebagai khalifah di dalamnya. Lalu dia melihat bagaimana kamu bertindak. Hadis riwayat Muslim. Bumi adalah amanah yang dipercayakan kepada kita. Setiap tindakan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, di sini juga diterangkan setiap tindakan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika kita merusak alam sampai habis misalnya, nah itu akan menjadi bahan bakar untuk sebuah pertanggungjawaban kita di hadapan Sang Maha Pencipta. Lalu yang berikutnya, pilar etika lingkungan. Prinsip tauhid keesaan, semua milik Allah, manusia hanya pengelola. Nah, di bumi ini semuanya itu milik Allah. Kita sebagai manusia hanya sebagai pengelola saja, bukan pemilik secara mutlak. Lalu yang berikutnya, prinsip mizan, keseimbangan, menjaga ekosistem agar tetap seimbang atau tidak eksploitatif. Nah, kita sebagai manusia yang berakal, alangkah baiknya kita harus tetap menjaga keseimbangan ekosistem ini agar tidak rusak, karena seperti yang saya katakan tadi, semua yang di bumi ini adalah milik Allah. Lalu yang berikutnya itu prinsip adil, tidak mengambil sumber daya secara berlebihan yang merugikan orang lain atau generasi yang akan mendatang. Di sini diterangkan kita tidak boleh mengambil sumber daya secara berlebihan. Seperti contohnya kita menebang pohon, tapi kita juga harus bertanggung jawab. Tebanglah pohon, tapi nantinya kita tanamin lagi, kita reboisasi kembali. Nah, di sana juga kita menebang pohon tidak boleh berlebihan. Kita mengambilnya sesuai kebutuhan saja, bukan sesuai keinginan kita sendiri. Seperti itu. Lalu untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, konsumsi tidak boros atau tidak mubazir, menghemat air dan energi listrik, kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Konservasi,
menanam pohon dianggap sebagai sedekah jariah dan merawat tanaman. Nah, di sini kenapa menanam pohon itu disebut sebagai sedekah jariah? Ketika kita menanam pohon, nanti ketika pohon itu besar, pastinya akan banyak hewan-hewan kecil yang akan membangun rumah di sana. Misalnya belalang. Nah, belalang ini pastinya akan membangun rumah di pohon yang kita tanamin itu. Lalu seperti yang sudah diketahui bersama bahwa belalang itu hewan pemakan daun. Nah, daun-daun itulah yang akan diambil dari pohon yang kita tanam tadi. Lalu burung, misalnya burung akan membangun sarang di atas pohon yang sudah kita tanamin. Nah, itu berpotensi menjadikan sebagai amal ibadah jariah yang pastinya akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggalkan dunia ini. Lalu berikutnya itu kesimpulan. Menjaga lingkungan bukan sekedar gerakan sosial, melainkan ibadah. Kerusakan yang kita cegah hari ini adalah warisan keberlangsungan hidup bagi generasi mendatang. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai saat ini. Nah, menjaga lingkungan bukan hanya sekedar gerakan sosial, melainkan juga ibadah. Nah, ketika kita menjaga lingkungan kita agar tidak rusak, itu kita sudah melakukannya. Kita sudah melakukan ibadah atau menjaga alam ini, menjaga alam yang sudah Allah ciptakan. Nah, langkah baiknya kita jaga sebaik-baiknya. Ini juga akan menjadi keberuntungan untuk generasi yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.